Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 5th graders. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tematik tema 5C makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan mudahkanlah untuk mempelajarinya. Amin. Bagaimana? Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua dapat 1. Menjelaskan isi iklan pada media cetak. 2. Menjelaskan perihal interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan perihal interaksi manusia dengan lingkungan alam. Perhatikan contoh iklan-iklan yang ditayangkan pada beberapa media cetak berikut ini. Ada tentang sosialisasi hemat energi, yaitu matikan lampu jika tidak digunakan. Kemudian ada iklan tentang harga produk-produk makanan di waktu tertentu. Ada juga iklan tentang penjualan mobil. Lalu ada iklan lowongan kerja dan iklan sebuah produk minuman. Nah, iklan-iklan tersebut dibuat oleh produsen atau distributor untuk menarik perhatian konsumen. Tentu saja konsumen juga akan tertarik untuk membelinya. Nah, pada saat demikian tentu terjadi interaksi antar manusia. Interaksi ini disebut sebagai interaksi sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia melakukan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Bisa kita lihat, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu atau seseorang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Apa faktor penyebab terjadinya interaksi sosial? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, sebagai upaya untuk saling memengaruhi antar manusia. Dan yang ketiga, karena peran manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Lalu, apa syarat terjadinya interaksi sosial? Yaitu harus ada komunikasi dua arah atau hubungan timbal balik. Interaksi sosial dapat terjadi jika dua orang berhubungan dan berkomunikasi. Berkomunikasi tidak terbatas dengan bertemu dan bertatap muka. Dengan perkembangan teknologi, manusia dapat berkomunikasi tanpa bertemu. Misalnya sekarang melalui telepon atau video call, lalu melalui email, surat, juga menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Berikut ini adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu. Contohnya antara adik dan kakak, antar teman, antar ibu dan anak, juga dokter dan pasien. Kemudian antara individu dengan kelompok, contohnya adalah seorang guru yang berinteraksi di dalam kelas dengan murid-muridnya. Dan yang berikutnya adalah bentuk interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Misalnya seperti di gambar itu ada dua kelompok yang sedang melakukan games. Selain berinteraksi sosial, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Siapa yang tahu apa itu lingkungan alam? Ya, betul. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda-benda yang tidak hidup. Contoh komponen biotik yaitu hewan, tumbuhan, lalu ada hewan bersel satu, contohnya protista, lalu ada jamur-jamuran dan bakteri. Sedangkan contoh komponen abiotik atau benda yang tidak hidup
yaitu air, tanah, udara, sinar matahari, dan barang-barang mineral. Nah, ada dua bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama adalah interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua adalah interaksi yang mendominasi alam. Interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam maksudnya adalah kegiatan manusianya harus beradaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Misalnya, ada petani yang menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Lalu ada nelayan yang pergi melaut dengan memerhatikan keadaan cuaca. Gak mungkin dong nelayan pergi dalam kondisi hujan badai. Ya, kemudian manusia harus menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana alam. Seperti di gambar ini misalnya. Kita jangan membuat tempat tinggal di daerah perbukitan yang rawan longsor. Akibatnya, jika terjadi longsor, maka rumah kita akan hancur seperti di gambar itu. Berikutnya, ada interaksi manusia yang mendominasi alam, meliputi usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Contohnya, hujan buatan dapat dilakukan untuk mengatasi kemarau panjang atau memadamkan kebakaran hutan. Juga ada usaha manusia dalam melakukan rekayasa genetika sehingga menghasilkan tumbuhan atau hewan yang memiliki keuntungan untuk kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya tentang hujan buatan dan rekayasa genetika jagung pelangi, kita simak video-video berikut ini. Banyak dari kita yang selama ini masih kurang dalam memahami hujan buatan. Banyak dari kita yang berpikir bahwa hujan buatan itu dilakukan hanya dengan cara menaburkan garam dapur di udara melalui pesawat terbang. Atau ada juga nih yang bilang pakai metode unik dengan cara menyimpan air garam di sebuah wadah untuk kemudian ditempatkan di halaman rumah agar terjadi hujan. Apa kebenarannya dengan begitu? Ternyata metode hujan buatan tidak sesederhana itu loh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Metode hujan buatan merupakan gabungan proses antara teknologi, tenaga manusia, dan fenomena alam itu sendiri. Maka dari itulah, hujan buatan kerap disebut dengan istilah teknologi modifikasi cuaca. Tahap 1. Menyiapkan bahan. Selain garam dapur, bahan-bahan lain yang perlu dipersiapkan sebelum proses penciptaan hujan buatan diantaranya adalah argentium iodida atau sering juga disebut dengan perak iodida, kalsium klorida, urea, serta amonium nitrat. Dan yang perlu diketahui bahwa bahan-bahan tersebut harus berbentuk butiran halus dengan ukuran diameter 10-50 mikron atau setara 0,01 sampai 0,05 mm. Ukuran ini hampir sama kecilnya dengan ukuran selai rambut manusia yang dibelah dua. Tahap berikutnya adalah tahap penyemaian. Bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi, kecuali urea dan amonium nitrat, kemudian diangkut dengan menggunakan sebuah pesawat terbang yang telah dimodifikasi khusus untuk melaksanakan tugas penyemaian di udara. Nah, waktu yang paling ideal untuk menaburkan bahan-bahan ini adalah di pagi hari, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, di mana pada pagi hari biasanya awan-awan sudah terbentuk secara alami. Lokasi penaburan bahan-bahan ini tentu tidak boleh sembarangan, melainkan harus ditaburkan persis di atas awan cumulus berupa gumpalan awan-awan kecil yang bentuknya mirip seperti kembang kol. Selain itu, faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah arah angin dan kecepatannya, sehingga hujan buatan ini bisa turun di titik-titik yang diinginkan. Nah, setelah semua aspek tadi terpenuhi, barulah bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya kemudian ditaburkan di atas awan cumulus tersebut secara merata. Tahap berikutnya adalah tahap menaburkan urea. Setelah beberapa jam dari tahap penaburan pertama, pesawat kembali terbang untuk menaburkan urea. Tahap ini berfungsi untuk membantu awan-awan yang sebelumnya berbentuk kecil untuk kemudian berkelompok menjadi awan-awan yang lebih besar.
Semakin besar awan yang berkumpul, maka warna awan yang tadinya putih akan berubah menjadi abu-abu. Nah, awan-awan besar berwarna abu-abu inilah yang sering kita sebut sebagai awan hujan atau awan mendung. Tahap terakhir, setelah urea ditaburkan, pesawat kembali terbang dengan tugas menaburkan bahan kimia berikutnya. Bedanya pada tahap ini, bahan yang ditaburkan berbentuk larutan yang terdiri dari air, urea, dan amonium nitrat dengan perbandingan 4:3:1. Tujuan dari penaburan larutan ini yaitu untuk mempercepat awan-awan dalam prosesnya membentuk butir-butir air dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga ketika butir-butir air menjadi besar, maka butiran air tersebut akan menjadi semakin berat lalu jatuh ke bumi sebagai butiran air hujan. Nah, itulah tadi proses terciptanya hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa. Inilah jagung warna-warni hasil budidaya petani asal Cianjur bernama Lucky Lukmanul Hakim. Berwarna hitam, merah, dan jingga. Jagung ini hasil budidaya Lucky dari 4 benih yang ia dapat dari Amerika Serikat. Selama 2 tahun, dari 4 benih yang dimilikinya, Lucky berhasil membuat 12 varian jagung baru. Selain warnanya yang cantik, jagung budidaya Lucky juga ia klaim memiliki rasa yang lebih enak dan lebih kaya kandungan gizinya. Rasanya ini bervariasi dari 12 macam itu, ada yang rasanya manis, ada rasanya hambar, ada yang rasanya kayak ketan. Tapi ada yang lebih menonjol dari jagung ini adalah zat yang terkandung di warna tersebut, yaitu sejenis antosianin, itu zat kimianya yang memang sangat baik buat kesehatan, terutama para penyakit diabetes, hipertensi, dan masih banyak manfaat lebih dari jagung warna ini dibanding dengan jagung-jagung yang biasa kita konsumsi. Menjadi perbincangan di media sosial, kini kebun jagung milik Lucky menjadi tempat wisata dadakan yang banyak dikunjungi warga sekitar. Mereka yang penasaran mulai berdatangan ke kebun ini untuk melihat langsung jagung yang mereka sebut sebagai jagung pelangi. Angga Riyadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana video-video yang telah kalian lihat barusan? Sangat menjadi inspirasi kan? Mudah-mudahan di masa mendatang kalian bisa menjadi peneliti atau penemu yang lebih hebat dari orang-orang tersebut. Nah, untuk itu ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan hari ini. Yang pertama yaitu di halaman 25, ayo mencari tahu. Silakan kalian jawab 5 soal tersebut dengan sebelumnya melihat iklannya yang ada di halaman 24. Kemudian jika sudah selesai, lanjutkan di halaman 29 dan 30. Ayo mencari tahu, ada 5 soal juga yang bisa kalian jawab dengan membaca materi sebelumnya yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Ingat tulisannya harus terbaca dan rapi ya. Gunakan pensil yang bisa terlihat terbaca oleh ibu guru kalian. Atau boleh juga memakai ballpoint, tapi harus rapi. Baiklah, selamat mengerjakan dengan penuh semangat. Oke, fifth graders, sekian dulu materi untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi kalian yang masih penasaran, boleh kalian tanya langsung guru kalian masing-masing ya. Jangan lupa tugasnya jika sudah selesai, kirimkan ke GCR kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.